Halo teman-teman, jadi di sini kami akan melakukan uji ANOVA jalur 1 dan 2 menggunakan Jamovi. Untuk lebih tahunya, tonton terus video kami. ANOVA atau analisis varians merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok atau tidak. Secara umum, ANOVA dibagi menjadi dua, yaitu ANOVA 1 jalur dan ANOVA 2 jalur. Nah, di video ini kita akan mengenal keduanya, sekaligus belajar bagaimana cara mengolah data ANOVA menggunakan aplikasi Jamovi. ANOVA 1 jalur adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara 3 kelompok atau lebih berdasarkan satu faktor saja. Misalnya, kita ingin melihat apakah metode belajar yang berbeda seperti ceramah, diskusi, dan eksperimen itu akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Untuk menguji ANOVA 1 jalur, langkah pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Jamovi. Kemudian pada kolom A, kita ubah data variabel menjadi metode. Kemudian measure tipe normal, dan data tipe kita ganti ke teks. Kemudian kita masuk metode yang ada di soal, yaitu ceramah sampai 10 data. Diskusi juga 10. Kemudian proyek juga 10 data. Setelah itu, pada kolom B kita ganti data variabel menjadi nilai. Measure tipe kita ganti menjadi continuous dan data tipe integral. Setelah itu kita masuk nilai yang ada pada soal, mulai dari nilai ceramah, diskusi, dan proyek. Kita masukkan nilainya pada kolom nilai. Setelah semua datanya sudah lengkap, kita klik analisis, kemudian kita pilih ANOVA. Selanjutnya Why ANOVA. Dan di sini untuk metode kita masukkan pada grouping variable dan nilai. Kita masukkan pada dependent variable. Setelah itu kita centang pada deskriptif, tabel, assumption check, centang semua, homogeneity, normality, dan key plot. Nah, di sini pada assumption check dapat kita lihat untuk hasil normalitas dan homogenitas. Pada bagian normalitas, tes itu nilai P sebesar 0,155. Sebuah data distribusi normal jika nilai P lebih besar dari 0,05 dari data diperoleh 0,155 yang artinya lebih besar daripada 0,05, sehingga data berdistribusi normal. Begitu juga nilai P pada homogenitas, yaitu 0,690 yang lebih besar daripada 0,05. Maka variasi dari data yang diukur adalah homogen. Selanjutnya kita lihat pada hasil uji ANOVA 1 jalur, yang mana dapat kita lihat pada tabel ratio 1Y ANOVA diperoleh P sebesar 0,345 yang lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok yang diajarkan dengan metode ceramah, diskusi, dan proyek. Berbeda dari ANOVA 1 jalur yang hanya melihat satu faktor, ANOVA 2 jalur adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua faktor terhadap satu variabel, sekaligus melihat apakah ada interaksi di antara kedua faktor tersebut. Misalnya, kita ingin tahu apakah metode belajar dan tipe sekolah sama-sama memengaruhi nilai siswa atau tidak, dan apakah pengaruh metode belajar itu berbeda antara tipe sekolah. Oke teman-teman, untuk menguji ANOVA 2 jalur pada Jamovi, pertama pada kolom A kita ubah data variabel menjadi tipe sekolah. Measure type nominal dan data type kita ganti ke teks.
Setelah itu, kita masukkan tipe sekolah yang ada pada soal di kolom ini, yaitu B1 atau negeri sebanyak 24 data dan B2 swasta sebanyak 24 data juga. Kemudian lanjut pada kolom kedua, kita ubah data variabel menjadi metode pembelajaran. Unsur type nominal dan data type kita ganti ke teks juga. Setelah itu kita masukkan metode pembelajaran yang digunakan dalam dua tipe sekolah pada soal, yaitu metode A1 sebanyak 8 data pada sekolah negeri, kemudian A2 sebanyak 8 data juga, dan A3 juga 8 data. Pada tipe sekolah swasta atau B2 sama dengan yang digunakan pada tipe sekolah negeri atau B1. Setelah itu lanjut pada kolom ketiga, kita ubah data variabel menjadi hasil belajar. Pada measure type ganti continuous dan data type integer. Lalu kita masukkan data hasil belajar yang ada pada soal ke kolom hasil belajar ini. Nah, setelah semua data sudah lengkap, terlebih dahulu kita akan melihat rata hasil belajar pada masing-masing kelompok perlakuan sebelum melakukan uji ANOVA. Di sini kita klik analisis, kemudian deskriptif. Masukkan variabel tipe sekolah dan metode pembelajaran ke dalam split by, dan variabel hasil belajar ke dalam variabel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa rata-rata hasil belajar siswa paling tinggi berada pada kelompok sekolah tipe sekolah negeri atau B1 dengan menggunakan metode pembelajaran A3. Namun, hal ini belum dapat dipastikan mengingat selisih rata-rata dari masing-masing kelompok tidak berbeda jauh. Oleh karena itu, untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata nilai hasil belajar yang signifikan, digunakan uji ANOVA. Di sini kita klik ANOVA, kemudian pilih ANOVA. Pindahkan variabel tipe sekolah dan metode pembelajaran ke kolom fixed factor. Hasil belajar ke kolom dependent variable. Kemudian berikan tanda centang pada overall model test n kuadrat dan w kuadrat. Nah, untuk tahap pertama dilakukan pengujian untuk melihat efek tipe sekolah dan metode pembelajaran dahulu secara terpisah. Pada bagian model, klik pada tipe sekolah, metode pembelajaran, lalu pada assumption check, klik centang pada semua kolom, yaitu homogeneity test, normality test, dan Kiki plot. Nah, di sini kita dapat melihat hasil dari assumption check, yaitu pada uji normalitas residual, nilai P yaitu 0,983 yang lebih besar daripada 0,05, yaitu HO diterima, yang artinya nilai residual mengikuti sebaran distribusi normal. Kemudian pada grafik Kiki plot menunjukkan bahwa sebaran residual mengikuti garis diagonal yang artinya residual berdistribusi normal juga. Kemudian pada uji homogenitas Levin menunjukkan nilai P 0,124 yang lebih besar daripada 0,05, yaitu HO diterima, yang artinya varian semua kelompok perlakuan itu adalah homogen. Nah, karena data berdistribusi normal dan homogen, selanjutnya kita lihat hasil ANOVA 2 jalur yang diperoleh, yaitu pada baris tipe sekolah nilai P itu 0,594 yang lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan perlakuan tipe sekolah terhadap hasil belajar siswa. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang signifikan antara sekolah swasta dan sekolah negeri terhadap hasil belajar siswa. Kemudian pada baris metode pembelajaran, nilai P yaitu 0,882 yang lebih besar daripada 0,05, yang artinya tidak ada pengaruh signifikan perlakuan metode pembelajaran terhadap belajar siswa. Selanjutnya pada parameter model, nampak untuk interaksi tipe sekolah dan metode pembelajaran menunjukkan nilai P lebih kecil daripada 0,05 yang berarti HO diterima. Artinya, ada pengaruh signifikan interaksi tipe sekolah dan metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Jadi, itu tadi video yang telah kita buat. Terima kasih telah menonton dan menyimak, semoga bermanfaat. Bye-bye.